Bismillahirrahmanirrahim. Inna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal islama dinan wa minhaja wa arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman taziduhum tafdilan wa tashrifa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Islam merupakan ajaran sempurna yang membawa pesan universal bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa misi rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam. Ajaran menebar kebaikan, kedamaian dan keadilan bagi seluruh makhluk tertuang di dalam kalam ilahi dan risalah nabawi. Namun hadirin, dalam realitas kontemporer, citra Islam seringkali dipersepsikan secara negatif, baik di kalangan masyarakat dunia maupun di Indonesia. Isu terorisme, radikalisme, dan kekerasan atas nama agama saat ini melekat pada umat Islam, tidak terkecuali umat Islam Indonesia. Bagaimana tidak hadirin, sejarah kelam bangsa kita pernah mencatat bahwasanya berbagai aksi teror yang mengatasnamakan Islam. Yang paling besar yakni ledakan bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan ratusan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Peristiwa ini membuat mata dunia tertuju kepada Indonesia. Belum lagi peristiwa aksi teror lainnya seperti bom di Hotel JW Marriott Kuningan dan bom serentak di gereja pada malam Natal. Meski sudah bertahun-tahun berlalu hadirin, namun dampak terhadap stigma Islam sebagai agama teror masih melekat sampai saat ini. Keadaan ini diperparah dengan berbagai framing yang dibangun dengan media lokal dan internasional yang cenderung menyudutkan Islam. Hadirin, di tengah stigma negatif masyarakat dunia tentang Islam, mampukah kita mengembalikan citra Islam yang sesungguhnya? Yakni Islam yang rahmatan lil alamin. Lalu, bagaimanakah cara untuk mengubahnya hadirin? Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Menampilkan Islam Rahmatan lil Alamin. Sebagai landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah penggalan ayat 143 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir juz 1 halaman 369 beliau menjelaskan bahwa kata wasato berarti sentral yang berada di tengah, atau dalam bahasa Arab yakni al-khiyar wal adl, umat pilihan dan adil. Sedangkan kalimat ummatan wasata yakni umat pilihan yang terbaik di tengah umat lainnya, berada di tengah-tengah dalam berbagai urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi. Akan tetapi hadirin, ada keseimbangan, perhatian dan perpaduan antara dua hal, yakni jasmani dan rohani sesuai dengan fitrah manusia. Pendapat ini juga dikemukakan oleh At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ummatan wasata, tak lain karena konsep keseimbangan mereka dalam beragama, yang dimana mereka bukanlah seperti orang-orang Nasoro yang sangat berlebihan dalam kehidupan kependetaan atau tarohub, dan mereka juga bukanlah seperti orang-orang Yahudi yang sangat menyepelekan agama Tuhannya dengan mendustakan, merubah ayat-ayatnya dan membunuh rasul-rasulnya. Hadirin, Islam mengajak umat untuk menjadi muslim penyebar manfaat dan pelopor kedamaian. Dari namanya sendiri, Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh dan selamat. Seorang muslim seharusnya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketentuan syariat Islam, hablum minallah, sekaligus mampu untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, hablum minan nas. Ibadah ritual dilaksanakan, ibadah sosial juga tidak dilupakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam hadir sebagai penyelamat bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Hal ini dibuktikan dari maqasidus syariah, tujuan syariat, sebuah gagasan dalam hukum Islam yang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Dan untuk memelihara 5 perkara penting tersebut hadirin, maka haruslah tercipta kehidupan yang damai dan penuh dengan kasih sayang. Kehidupan Islam di tengah masyarakat mampu menunjukkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Namun hadirin, jika kita melihat situasi saat ini, ajaran Islam dalam ayat ini belum mampu diimplementasikan oleh sebagian besar umat Islam. Alih-alih menjadi umat pertengahan yang menjadi penyeimbang hubungan antar agama, nyatanya di tubuh sesama umat Islam sendiri kerap terjadi gesekan, saling hujat karena adanya perbedaan pemahaman, serta saling bermusuhan karena perbedaan pandangan politik, sosial, dan kebudayaan. Konflik internal umat Islam banyak kita saksikan hadirin, baik dalam sosial media maupun langsung pada situasi nyata. Hadirin, jika sesama umat Islam saja tidak dapat didamaikan, maka tidak heran jika perselisihan dan cekcok antar pemeluk agama masih sering kita temukan. Oleh karena itu hadirin, maka marilah kita tanamkan ummata wasato secara komprehensif. Untuk apa hadirin? Supaya umat Islam mampu menjadi umat yang adil dalam bertindak, bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak berlebihan dalam mencintai dunia, namun tidak ekstrim dalam beragama. Bagaimana hadirin, setuju tidak? Hal ini mutlak diperlukan demi tercipta image positif tentang Islam di mata dunia. Mufasir Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, yang diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2019, memberikan langkah-langkah untuk menjadi ummata wasato sebagai berikut. Yang pertama, dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang benar seputar ajaran Islam. Yang kedua, mengendalikan emosi dalam beragama. Yang ketiga, waspada dalam setiap ucapan, perbuatan, dan tindakan. Hadirin, ketiga langkah inilah yang harus kita lakukan agar tercipta ummata wasato, umat yang memahami dengan baik ajaran agamanya sehingga tidak fanatisme buta, umat yang cerdas emosionalnya sehingga tidak mudah terpancing dan terpedaya, dan umat yang setiap ucapan dan tindakannya selalu dijaga sehingga tidak mudah menyakiti dan menghardik sesama. Gambaran umat seperti inilah hadirin yang diharapkan oleh para orang tua agar tercipta pribadi yang berakhlak mulia dan akan membawa citra Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pelopor perdamaian dan pengusung rahmatan lil alamin, sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق الله العظيم. Dan kami tidak
tidak mengutus engkau Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin wal hadirat yang kami muliakan setulus hati. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib jilid 22 halaman 193 beliau menjelaskan bahwa rahmatan lil alamin adalah rahmat di dalam agama dan di dunia. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus pada saat umat sedang galau dan risau tentang kebenaran ajaran agama yang sudah banyak tersesatkan hingga sulit untuk mencari kebenaran. Lalu beliau hadir untuk mencerahkan dan membawa umat kembali pada jalan kebenaran. Menurut Ar-Razi, rahmatan lil alamin berarti menggambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik teladan, agung akhlaknya dan luhur budi pekertinya. Sedangkan menurut Imam Abul Fadl Iyad bin Musa Al-Andalusi dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa halaman 20 menjelaskan bahwa rahmatan lil alamin adalah kasih sayang yang meliputi seluruh makhluk. Bagi orang mukmin memperoleh petunjuk, bagi orang munafik hidup aman dan tidak dibunuh, dan bagi orang kafir ditunda azabnya di hari kiamat nanti. Misi diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Juga ditandai dengan tugas utama sang pembawa risalah, yakni sebagai penyempurna akhlak manusia. Hal ini dapat kita temukan dalam berbagai redaksi hadis, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor hadis 273 sebagai berikut. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin, bagaimana bisa Islam diidentikan dengan kekerasan, sedangkan pembawa risalahnya adalah seseorang yang berakhlak mulia dan tugas utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia melalui perilaku mulia dan damai. Sebarkanlah ucapan yang manis, hiasilah dunia dengan sikap yang hormat, dengan cinta dan senyuman. Sebarkanlah di antara ihsan. Inilah Islam, agama berdamaian. Hadahu dinas salam. Dari syarahan yang kami sampaikan dapat disimpulkan, yang pertama, setiap pribadi muslim hendaknya memahami dan mempelajari ajaran Islam secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah, sehingga akan tercipta pribadi yang berwawasan luas, bijaksana dalam bertindak dan adil dalam bersikap. Yang kedua, setiap pribadi muslim hendaknya menjadikan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, sehingga antara kelembutan dan ketegasan bersanding apik, jauh dari kezaliman dan kesewenang-wenangan. Hadirin,
Jika kedua langkah tersebut dapat diaplikasikan oleh setiap pribadi muslimin dan muslimat, maka citra Islam sebagai agama rahmat, agama damai, dan agama yang menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan akan muncul ke permukaan. Dan stigma negatif Islam sebagai agama radikal yang identik dengan kekerasan, lambat laun pasti akan terhempaskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.